Oke, selamat bertemu lagi. Di video kali ini kita membahas mengenai kecerdasan bisnis intelijen. Ya, kita berbicara bagaimana sih cara mengubah data transaksi menjadi data analitik. Data analitik itu apa? Ya, data transaksi itu apa? Ya, jadi kalau kita lihat teori-teori kan ada yang namanya data. Nah, data supaya bermakna diubah menjadi informasi. Nah, ya, data ada yang mendefinisikan itu fakta yang ada di lapangan. Tapi kalau dalam sistem data itu ya sifatnya adalah data transaksi. Nah, data transaksi itu apa? Data transaksi misalkan di yang sering kali kita jumpai di minimarket, di kasir, itu kan pasti ada yang namanya data penjualan. Di kasir dia namanya program kasir, dalamnya isinya penjualan. Ya, dalam penjualan data transaksinya seperti apa? Biasanya nih ada nomor nota, kemudian ada nama, kode barang, nama barang, ya, kemudian jumlah belinya berapa, total, kemudian nyambung lagi ke yang dibayarkan konsumen berapa, selisih berapa, diskon ada diskonnya atau enggak. Nah, itu yang disebut data transaksi. Nah, data mentah. Kemudian data transaksi supaya menjadi bermakna, dia diubah menjadi data analitik. Nah, data analitik ini kita akan mengubah nih, kalau ada seperti ini bagaimana supaya bisa menjadi data analitik. Bedanya apa sih? Yuk kita langsung saja ke slide selanjutnya. Ya, jadi kalau sebelumnya di video mengenai kecerdasan bisnis kita sudah berbicara mengenai ekstraksi data. Nah, ekstraksi itu diperas. Nah, data diperas, dibersihkan, dan diintegrasikan. Nah, kenapa kok diintegrasikan? Karena sumber datanya ada banyak. Nah, database-nya lebih dari satu. Dan tidak untuk kemungkinan datanya tidak hanya database, nah, tapi bisa dalam format yang lain, XML, Excel, ya, CSV, dan lain sebagainya. Nah, jadi data-data yang beragam formatnya ini kalau mau dianalisa, formatnya harus disamakan dulu. Nah, ya, formatnya harus disamakan dulu supaya saling terintegrasi, ya. Formatnya seperti apa? Paling gampang. Nah, format tanggal. Nah, tanggal ada yang modelnya tahun-tahun YYY. Nah, kemudian bulan MM, kemudian DD. Tanggalnya berapa? Ini maksudnya gimana? Misalkan sekarang ya, tahun 2022. Nah, bulannya berapa? 11. Nah, tanggalnya berapa? 15. Nah, tapi tidak untuk kemungkinan ada data lain formatnya bukan seperti ini, tapi formatnya DD, MM, YY. Nah, Y-nya 4 kali ya ini ya. Atau formatnya 15, 11, 2022. Nah, ini kan sama-sama menyimpan data tanggal tapi formatnya berbeda. Nah, ini harus ditentukan dulu formatnya yang seperti apa. Nah, pada kasus tertentu format ini format ini mengacunya pada pertanyaan analisis. Ya, data seperti apa sih yang akan kita analisis? Nah, dan ada nanti yang namanya KPI, Key Performance Indicator. Key Performance Indicator itu apa? Key Performance Indicator dalam kecerdasan bisnis ini maksudnya ketika kita
ubah data ini menjadi informasi, informasi seperti apakah yang ingin kita dapatkan. KPI-nya seperti itu. Nanti ada contoh kasus ya. Oke, jadi format data untuk keperluan integrasi dalam kecerdasan bisnis dan untuk analisa itu ada dibagi menjadi beberapa kategori. Ya, kategori yang pertama formatnya terstruktur dan yang kedua formatnya tidak terstruktur. Maksudnya gimana format yang terstruktur itu? Format yang terstruktur nanti ada contohnya ya. Kalau baca gini pusing, nanti ada gambarnya, santai saja. Ya. Dan ini ada format data yang lain namanya XES. Nah, kalau kita kan biasanya familiarnya dengan tipe database relasional ya, atau tipe datanya CSV, atau yang sekarang karena big data usumnya tipe teks atau XML. Nah, ini ada format pengembangan dari XML namanya XES, Extensible Event Stream. Ya, ini pakai struktur XML ya. Nah, jadi supaya lebih jelasnya gambarnya seperti ini. Nah, pemilihan format integrasi dan analisis data. Ini ya, jadi seperti yang sudah saya tulis di sini. Ya, format data ada dua, terstruktur, tidak terstruktur. Mana yang terstruktur ini? Struktur data format. Ya, ini di dalamnya ada tiga, ya, flat, hierarki, dan hybrid. Yang flat itu seperti apa? Contohnya database relasional CSV ini yang populer ya, paling sering digunakan. Nah, yang hierarki itu apa? Contohnya XML. Hierarki itu maksudnya ada kayak HTML ya. Nah, ada parent, ada child, ada cucu, nah, hierarki. Dan gabungan antara flat dan hierarki, hybrid tadi ya, XES ini, extensible event stream. Nah, dan untuk yang format yang tidak terstruktur itu menggunakannya teks. Nah, ini kebetulan untuk tadi sudah saya singgung ya, untuk data mining ya, atau datanya diambil dari perangkat IoT, sensor, ya, perangkat yang bergerak. Nah, kemudian itu dari segi formatnya. Kemudian dari bentuk tabelnya, nah, ini kalau yang terstruktur ya, ada yang model flat, ada yang multi dimensi. Nah, nanti kita akan melihat contoh yang multi dimensi. Nanti akan ketemu yang namanya aggregation. Nah, seperti apa itu? Yuk, langsung saja. Ya, untuk pengingat ya, di video sebelumnya mengenai membahas penyediaan data. Ya, di situ sudah pernah kita cantumkan yang namanya proyek EBMC. Ya, proyek EBMC itu apa? Nah, proyek EBMC ini tujuannya untuk menganalisa kepatuhan proses penanganan kanker kulit. Nah, jadi proses penanganan kanker kulit ini sudah sesuai pedoman apa enggak? Sudah sesuai ya, kalau sekarang ya SOP, SPO, sesuai standar atau enggak? Nah, efektif efektif apa enggak sih penanganan pasien kanker ini? Nah, untuk menganalisanya kemarin kan menggunakan dua sumber data yang namanya S4MDB dan yang kedua GAPDRG. Nah, bedanya kalau yang data yang pertama S4MDB itu formatnya Excel. Kalau yang GAPDRG ini formatnya basis data relasional. Bisa CSV, bisa SQL. Nah, ini dari dua data ini akan digabungkan, combine. Nah, caranya bagaimana? Nah, jadi ini ya KPI-nya.
tadi kok ada KPI juga Pak di bisnis intelijen. Nah, ini KPI-nya isinya penanganan pasien ya. Fokusnya pada proses penanganan pasien. Nah, ini gambarannya kemarin ya. Ada dua sumber data. Nah, hubungannya apa Pak dengan materi kali ini mengenai data transaksi menjadi data analitik. Nah, kita masih menggunakan studi kasus proyek EBMC. Nah, ini mengenai dunia medis. Di dunia medis ya, datanya itu luar biasa ya. Ya, ini yang saya kasih contoh, ini data yang terstruktur. Nah, dengan pendekatan multidimensi. Nah, dari proyek EBNC ini saya tulis kembali KPI-nya efektivitas biaya ya dalam bentuk waktu perawatan. Lu kok beda Pak? Tadi katanya proses penanganan. Nah, jadi dari data itu kan isinya kan biaya, tanggal, waktu. Itu nanti akan diekstrak, diambil ya, dianalisa sehingga nanti bisa keluar ya analisa kepatuhan penanganan kanker kulit. Ceritanya seperti itu ya, nanti bisa di browsing sendiri ya mengenai proyek IBMC ini. Nah, jadi asumsinya KPI ini tercermin dari penjumlahan. Nah, kalau di Excel kan namanya formulanya kan sum. Penjumlahan tagihan billing pasien. Nah, maksudnya seperti apa, Pak? Nah, jadi kan di rumah sakit itu kan seperti tadi contohnya minimarket ada penjualan. Nah, kalau di minimarket penjualannya jual barang. Nah, kopi, snack. Nah, kalau di rumah sakit jualnya apa? Jasa, jual obat. Nah, nah KPI ini dikembangkan dalam dimensi waktu. Nah, dimensi waktu maksudnya gimana? Jadi tadi saya sudah ngasih contoh ya, tanggal itu ada tahun, bulan, dan tanggal. Hari ya. Ini semuanya kan tanggal. Ini hari, hari keberapa di bulan itu. Nah, dari ini, dari kumpulan transaksi billing pasien. Jadi tanggal 1 November total transaksinya ini yang berobat bapak siapa ibu siapa itu bisa dibuat agregasi dalam dimensi waktu. Maksudnya gimana? Jadi agregasi dimensi waktu itu nanti bisa kita cari hari apa sih yang paling banyak pasien itu melakukan transaksi, baik nominal maupun kuantitas. Bulan apa sih yang paling sering, kuartal keberapa sih. Kuartal itu berarti 1 tahun dibagi 4, 12 bagi 4 berarti 3 bulan per 3 bulan. Dan kalau sudah lama, pada tahun berapa sih penjualannya meningkat, misalkan seperti itu, yang dinamakan agregasi. Dari satu dimensi waktu saja bisa keluar hari, bulan, kuartal, dan tahun. Nah, jika digambarkan pemodelan multidimensi proyek EBMC ini seperti ini. Ini cohort ini maksudnya pengelompokan pasien. Nah, misalkan pengelompokan pasien bisa ke dalam kategori yang apa tuh, rawan jatuh, resiko tinggi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini dimensi ya pasien ya, pasien ada pengelompokannya. Kemudian ini perhatikan ya, ini ya, dari satu fakta dari billing ini bisa ditarik 3 dimensi. Yang satu tadi dimensi pasien, yang dimensi berikutnya dimensi treatment. Treatment itu perawatan, terapinya apa, grup terapinya apa. Terapi itu contohnya terapi wicara.
terapi wicara. Terapi wicara masuknya di grup apa? Grup fisioterapi, misalkan seperti itu. Dan dimensi berikutnya dimensi waktu. Dimensi waktu tadi ya, tanggal, bulan, per 4, nah, per 3 bulan, tahun, dan bisa dikembangkan menjadi minggu dari satu nota yang ada, kumpulan data transaksi. Nah, contoh berikutnya dari itu, dari data ini, nah, dari data ini, satu tabel data saja ketika diagregasi ini bisa keluar seperti ini nih, ya. Kelompok pasien resiko ringan, resiko tinggi. Nah, perawatan MRT sekian, ya. Nah, jumlahnya dalam juta misalkan atau dalam ribuan, X-ray sekian. Nah, kemudian dijumlah. Nah, dan di sini dimensi waktunya, nah, tahunnya. Nah, di ini bisa di sumnya bisa dijumlah secara vertikal maupun horizontal. Nah, jadi itu contoh agregasi data, ya, contoh agregasi data dari fakta multidimensi. Nah, dari satu nota billing bisa menjadi 3. Nah, oke ya, kira-kira gitu materi video kali ini. Nah, kecerdasan bisnis intelijen, ada contoh mengenai data, mengubah data transaksi menjadi data analitik, ya. Mengubah data analitiknya seperti apa? Menjadi multidimensi. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa saja langsung komen ya. Nah, sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.